Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Lausagatra, NIM 20 TMIA 463, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, tingkat 1 dari kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah matematika. Nomor 1. Selesaikanlah persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. Faktorisasi adalah sebuah cara yang mana kita menghasilkan bilangan baru atau objek baru dari bilangan asalnya. Yang apabila objek baru tersebut jika diselesaikan atau jika dikalikan, maka akan menghasilkan bilangan asalnya. Yaitu faktorisasi dari 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 sama dengan 0. Faktorisasinya adalah dalam kurung 2x ditambah 3 balas kurung dikali dalam kurung 2x ditambah 1 balas kurung. Cara pembuktiannya sangat mudah, yaitu 2x dikali 2x menghasilkan 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali 1 menghasilkan 2x. 3 dikali 2x 6x. Dijumlahkan yang sama jenisnya, yaitu 2x tadi ditambah 6x menjadi 8x. Kemudian 3 dikali 1, 3. Nah, kembali ke bilangan asalnya. Jadi, inilah faktorisasi yang benar dari 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3. Kemudian, kita ingin mencari nilai x-nya, yaitu 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. Kenapa min 3? Karena positif 3 tadi yang berada di ruas kiri berpindah ke ruas kanan, jadi negatif. Kemudian x sama dengan min 3 per 2. Atau 2x ditambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1. Sama seperti tadi, positif 1 berpindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Berarti x sama dengan min 1 per 2. Nomor 2. Rumus jarak sama dengan S sama dengan UT ditambah 1/2 dikali AT kuadrat. Tentukanlah besarnya percepatan jika nilai S diketahui 17,5, T 2,5, dan U sama dengan 10. Jadi kita ingin mencari nilai percepatannya atau nilai A-nya. Kemudian kita balik ke rumusnya yang berada di ruas kiri ke ruas kanan dan ruas kanan di ruas kiri. UT ditambah 1/2 AT kuadrat sama dengan S. Kemudian UT berpindah ke ruas kanan menjadi 1/2 AT kuadrat sama dengan S dikurang UT. Kemudian kita tinggal memasukkan semua nilai-nilai yang diketahui tadi, yaitu ada T 2,5, S 17,5, dan U 10, dan T lagi 2,5. Kemudian kita selesaikan yang perkaliannya terlebih dahulu. Seperti T kuadrat 2,5 kuadrat menghasilkan 6,25. Kemudian 10 dikali 2,5 menghasilkan 25. Diselesaikan A dikali 3,125. 3,125 didapat dari 6,25 dikali 1/2. Kemudian 17,5 dikurang 25 min 7,5. A sama dengan min 7,5 per 3,125. Nah, 3,125 yang berada di ruas kiri tadi itu kan perkalian, berpindah ke kanan menjadi pembagi. Kemudian A sama dengan min 2,4. Jadi nilai percepatannya adalah min 2,4. Kemudian di nomor 3, diketahui ada sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 2 dikali lebar. Kelilingnya yaitu 360 meter. Tentukan panjang dan lebarnya. Nah, kita disuruh menentukan panjang dan lebarnya. Di sini cara mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali P tambah L. Nah, kelilingnya kan sudah diketahui 360. Kita masukkan nilainya 360 sama dengan 2 dikali panjang. Nah, panjangnya tadi adalah 2 dikali lebar. Jadi 2 dalam kurung 2 dikali L ditambah L balas kurung. Kemudian 360 sama dengan 2 dikali 3L. 2 kali L 2L tambah L 3L. Kemudian dikali 2 kali 3L 6L. Kemudian dibalik agar lebih mempermudah dalam mencari nilainya. 6L sama dengan 360, L sama dengan 360 dibagi 6. Jadi jika berpindah ruas ke kanan maka menjadi pembagi. L sama dengan 360 bagi 6
yaitu 60 meter. Jadi lebarnya adalah 60 meter. Untuk mencari panjangnya, kita tinggal substitusikan nilai lebar tadi ke dalam panjangnya, yaitu 2 dikali lebar. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120 meter. Jadi panjangnya itu 120 meter dan lebarnya adalah 60 meter. Kemudian untuk nomor 4, buatlah modulus geser G menjadi subjek dari rumus di atas, rumus transposisi rumus. Jadi kita ingin nilai huruf G ini menjadi modulus gesernya. Jadi kita balik yang berada di ruas kiri di ruas kanan dan ruas kanan berada di ruas kiri. Menjadi akar K tambah 4/3G per P sama dengan V. Menjadi K tambah 4/3G per P sama dengan V kuadrat. Nah, akar dari K tadi berubah atau hilang atau berpindah ke kanan, ya, dan nilai V di kanan berubah menjadi pangkat atau menjadi kuadrat dengan perkalian silang. Nah, K ditambah 4/3G per P dikali sama dengan V kuadrat per 1. Kita tambahkan per 1 agar lebih mudah dalam memperkali silangnya. Kemudian menghasilkan K tambah 4/3G sama dengan V kuadrat dikali P dikali silang. Kemudian nilai K tadi dipindah ke kanan menjadi negatif K atau kurang K. 4/3G sama dengan V kuadrat dikali P dikurang K. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 4/3. Kenapa dibagi 4/3? Agar menghilangkan nilai 4/3G, 4/3 yang ada pada ruas kiri, yang ada pada G, yang menghasilkan G sama dengan V kuadrat dikali P dikurang K per 4/3. Nomor 5. Transposisikanlah A X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 3AB untuk Y dan B 1/RT sama dengan 1/RA ditambah 1/RB untuk RA. Nah, untuk A, X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 3AB. Kita ingin transposisikan untuk Y. Maka X kuadrat ini berpindah ke ruas kanan. Menjadi min Y kuadrat sama dengan 3AB kurang X kuadrat. Menjadi kurang karena tadi dia di ruas kiri adalah positif. Kemudian kedua ruas dikali min 1. Kenapa dikali min 1? Karena kita ingin menghilangkan nilai negatif dari Y. Karena Y yang dicari transposisi rumusnya untuk Y. Jadi menghasilkan Y kuadrat sama dengan min 3AB ditambah X kuadrat. Jadi kedua ruas sama-sama dikali dengan min. Y sama dengan akar min 3AB tambah X kuadrat. Jadi yang tadinya Y ada kuadratnya atau pangkat 2 dihilangkan, sehingga yang di ruas kanan menjadi pangkat min 3AB tambah X kuadrat. Kemudian B, 1/RT sama dengan 1/RA tambah 1/RB dibalik ruas kanan ke ruas kiri ke ruas kanan, karena kita ingin mencari untuk RA. Kemudian 1/RB dipindah ke ruas kanan menjadi kurang 1/RA sama dengan 1/RT dikurang 1/RB. Lalu kedua ruas dikali dengan 2/2. Kenapa dikali 2/2? Karena kita ingin menghilangkan angka 1 dari 1/RA tadi. Menghasilkan 2/2RA sama dengan 2/2RT dikurang 2/2RB. 2/2 itu hilang menjadi RA sama dengan RT kurang RB. Kemudian masuk nomor 6. Sederhanakan persamaan 12Y ditambah 5/3 tambah X dibagi dalam kurung 4Y kuadrat per 5X kurang 2. 12Y tambah 5/3 tambah X dibagi 4Y kuadrat. Selesaikan dulu. Menjadi 16Y kuadrat per 5X kurang 2. Kemudian 12Y kita bagi dengan 3. Karena kita ingin menyederhanakannya. Menjadi 4Y ditambah 5 per X dibagi, sama juga kita membagi 16Y kuadrat dibagi min 2. Karena kita ingin menyederhanakannya. 16 dibagi min 2 sama dengan min 8Y kuadrat per 5X.
Kemudian 4Y ditambah 5X 4Y ditambah 5 per X dikali 5X per min 8Y kuadrat. Kenapa menjadi kali? Karena untuk pembagian suatu pecahan itu akan berubah menjadi kali. Seperti itulah memang ketetapannya. Dan untuk pecahan yang kedua itu dibalik, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi dibalik 5X per min 8Y kuadrat. Kemudian kita kali 4Y tambah 5 dikali 5X menghasilkan 20XY ditambah 25X. Kemudian X dikali min 8Y kuadrat menjadi min 8XY kuadrat. Kemudian kita bisa menyederhanakannya lagi, yaitu dengan mencari faktorisasinya. Menghasilkan 4XY dikali dalam kurung 5 balas kurung ditambah 25X per 4XY dikali dalam kurung min 2Y balas kurung. Nah, 4XY dikali 5 itu kan 20XY. Sama seperti bilangan sebelumnya, pecahan yang sebelumnya. Kemudian 4XY dikali min 2Y menghasilkan min 8XY kuadrat. Sama seperti yang sebelumnya. Kemudian 4XY yang tadi itu, yang 4XY itu kita coret. Karena kita ingin menyederhanakannya. Sehingga persamaan yang paling sederhananya yaitu 25X ditambah 5 per min 2Y. Untuk nomor 7, 9,09 dikurang 0,9 dikurang 3 dikurang 0,009 dikurang 0,99. Berapakah hasilnya? Pertama, 9,09 dikurang 0,9 menghasilkan 8,19. 8,19 dikurang 3 menghasilkan 5,19. 51,9 dikurang 0,009 menghasilkan 5,181. Kemudian 5,181 dikurang 0,99 menghasilkan 4,191. Jadi hasilnya adalah 4,191. Nomor 8. 10 dikurang 9 dikali 8 dikurang 3 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 5 dikali 4 dikurang 3 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, untuk ini kita selesaikan yang perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Karena itu sudah merupakan ketetapan dari suatu perhitungan dalam matematika. Harus didahulukan yang perkalian dan pembagian. 9 kali 8 yaitu 72. 5 kali 4 itu 20. 3 dibagi 2 itu 1,5. Jadi 10 kurang 72 itu min 62. Kemudian min 3 ditambah 7 sama dengan 4, positif 4. Kemudian min 6 ditambah 20 itu positif 14. Min 1,5 ditambah 1 min 0,5. Min 62 tambah 4 min menghasilkan min 58. 14 dikurang 0,5 menghasilkan positif 13,5. Jadi min 58 ditambah 13,5 menghasilkan min 44,5. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai jawaban ujian akhir semester matematika saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.